Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bagaimana cara penginputan ke bagian bahan di website PTSP. Sebelumnya kita membahas pengisian data pelaku usaha ya di part 2. Nah, untuk sekarang kita bahas bagian bahan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bahan. Di sebelah kanan ada menu upload dan tambah. Ya, nanti setelah itu kita arahkan ke menu ke tambah ya, ke menu tambah. Nah, nanti ada tambah bahan ya. Yang pertama yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu bahan bersertifikat, yang kedua yaitu bahan tidak bersertifikat, dan ketiga yaitu bahan registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, untuk bahan yang bersertifikat itu contohnya kayak tepung, beras, gula pasir, garam ya. Nah, untuk bahan yang tidak bersertifikat itu seperti hasil dari alam, misal kayak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, terus seperti ikan, telur ayam, dan seperti untuk kemasan-kemasan itu pakainya yang tidak bersertifikat. Untuk bahan registrasi sertifikat halal luar negeri ini adalah ketika pelaku usaha menggunakan bahan yang bersertifikat, misal dari negeri Malaysia atau Singapura, maka itu wajib kita menggunakan bahan yang ada yang bersertifikat halalnya. Nah, nanti kita akan membahas untuk cara penginputan bahan yang bersertifikat dan tidak bersertifikat gitu ya. Untuk yang bahan registrasi sertifikat luar negeri ini biasanya kita jarang menemui pelaku usaha yang menggunakan bahan yang dari luar negeri, karena kan kebanyakannya yang bahan dari dalam negeri ya. Tuh. Nanti biasanya kita akan menggunakan bahan-bahan yang sering kita gunakan seperti tepung terigu segitiga biru, terus tepung rose bran gitu ya biasanya ya. Nah, di jenis bahan ini itu nanti akan ada 3, yaitu yang pertama yaitu ada bahan, yang kedua yaitu ada cleaning agent, yang ketiga yaitu ada kemasan. Nah, yang pertama itu kita pilih kemasan. Nanti untuk kemasan itu contohnya seperti kayak mangkuk, kayak plastik kemasan, terus cup plastik. Nah, untuk cleaning agent itu ada air ya, air sumur biasanya ya. Setelah itu kayak untuk mama lemon atau sunlight ya. Nah, itu bahan yang nanti akan kita isi yang kayak tepung dan beras itu gitu ya. Yang pertama kita mulai penginputan yang untuk kemasan ya. Untuk kemasan kita pakainya yang bahan tidak bersertifikat. Nah, itu kita cari yang pertama kemasannya yaitu piring ya. Maksudnya mangkok kaca ya. Nah, setelah itu klik nih, nanti di sini ada nomor bahan, kelompok sama action ya. Nah, kita pilih action. Nah, jika sudah, maka klik bagian action ya untuk memilih. Setelah itu klik tambah. Nah, sekarang kita mengisi bagian cleaning agent, karena untuk kemasan kita sudah memilih ya. Untuk mangkuk kaca itu klik bagian tambah, itu bagian tambah. Nah, setelah itu bagian jenis bahan kita pilih menjadi cleaning agent. Nah, untuk cleaning agent yang pertama yaitu memakai bahan tidak bersertifikat dulu. Nah, di sini pakainya air sumur ya. Setelah itu klik tambah. Nah,
Jika sudah, langsung saja ke bagian klik lagi ke pilih cleaning again. Yang kedua pilih ke bahan bersertifikat. Setelah itu untuk bahan bersertifikat, karena pelaku usahanya ini memakai Mama Lemon, maka di sini saya mencarinya yaitu Mama Lemon Extra. Ya. Nah, klik untuk memilih. Jika sudah, langsung klik tambah. Ya. Nah, jika cleaning agent dan kemasan sudah terisi, maka kita akan lanjut ke bagian pengisian bahan. Karena pengisian bahan ini panjang ya, karena banyak. Nah, langsung saja kita pilih jenis bahannya yaitu ke bahan. Nah, untuk tipe bahan itu bisa memilih bahan bersertifikat terlebih dahulu yang mau diinput atau bahan tidak bersertifikat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menginput bahan tidak bersertifikat terlebih dahulu. Nah, saya akan menginput hanya beberapa ya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi untuk bahan tidak bersertifikat saya akan menginput 3 bahan saja. Dan di sini saya akan mencari kupang putih atau kerang kupang ya. Nah, ada ya di sini ya kupang putih, kerang kupang. Karena kupang yang termasuk makan laut ya, maka tidak bersertifikat. Setelah itu lanjut ke bahan selanjutnya ya, yaitu air sumur. Air sumur tuh wajib ya, biasanya bahan untuk memasak. Lagi satu lagi bahan ya. Nah, di sini saya akan mencari daun bawang. Jadi untuk pencariannya itu kita harus spesifik ya agar langsung ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian bahan, dan sekarang yang tidak bahan yang bersertifikat ya. Untuk bahan bersertifikat, karena pelaku usahanya ini memakai bahan garam ya, maka kita cari saja garam. Nah, dan untuk nomor sertifikat adalah barisan yang ada di bagian nomor sertifikat ini ya. Ini bisa diisi per kode atau per kode wilayah ya. Karena setiap provinsi itu kan ada nomor-nomornya ya. Misal di sini saya ada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur maksudnya. Maka saya cari dengan ID 35 untuk angka depannya ya, 35. Nah, di sini akan ada nih pabrik atau PT-PT ini ya yang produksinya. Nah, di sini saya akan menggunakan garam yang selatan ya, 2 selatan. Selanjutnya lanjut lagi ke bahan, lanjut lagi ke bahan bersertifikat. Itu saya mencari gula pasir ya. Nah, di sini saya akan mencari bahan ID 35 lagi. Untuk ID nasional perusahaan yang produksi ke seluruh Indonesia itu biasanya menggunakan ID 00 ya. Untuk per provinsi itu biasanya per angka per provinsi, kayak contohnya ini 35 ya. Setelah itu Masako. Nah, untuk Masako ini adalah bahan yang diproduksinya itu secara nasional ya. Ini masukkan namanya secara spesifik ya. Misal Masako Chicken no SMG. Nah, untuk ID-nya itu karena ini nasional, seperti contoh yang di bawah ya, ID 00 dicarinya. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, langsung saja klik tambah. Nah, karena sudah ya, karena sini saya akan mempersingkat waktu, maka saya akan memotong ya bagian ini untuk pengisian karena lumayan untuk waktunya.
Nah, jika bahannya sudah terisi, maka lanjut ke bagian produk. Nah, jika sudah terisi semua, bagian produk akan terbuka ya. Tuh. Nanti kita lanjut ke bagian produk. Nah, di pojok kanan itu ada menu tambah. Nah, di bagian menu tambah ini akan ada yang namanya klasifikasi produk. Nah, untuk klasifikasi produk ini itu sesuai dari KBLI-nya ya, dan jenis makanannya. Ya, pertama isi dulu klasifikasi produknya, yaitu penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Yang kedua, rinciannya itu mengikuti yang pertama saja ya. Nah, untuk nama produknya yaitu adalah lontong kupang ya. Karena nama usahanya yaitu lontong kupang lontong kupang Cak Slamet ya. Nah, karena di sini ada pemborosan kata kupang lontong ya, maka hapus saja menjadi bagian lontong kupang Cak Slamet ya. Nah, bagian mereknya itu baru kupang lontong Cak Slamet. Nah, setelah itu masukkan foto produknya ya. Dan foto produknya, jika sudah, langsung saja klik tambah. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, jika sudah, langsung ke bagian titik 3 ini yang sebelah kanan. Kita klik, pilih ke input bahan. Nah, jika cuma ada satu produk saja, maka pilih saja nih, pilih semua. Nah, jika sudah, langsung saja klik tambah. Nah, jika sudah terinput ya untuk fotonya dan produknya, maka di bagian proses produk halal ini akan terbuka. Nah, setelah itu kita mengisi bagian proses produk halal. Nah, di sini kita masukkan saja proses produksinya ya. Karena di sini ada lontong, maka kita buat terlebih dahulu proses pembuatan lontongnya. Jadi harus satu persatu terlebih dahulu. Nah, sini buat terlebih dahulu proses pembuatan lontongnya ya, lontong. Nah, jika sudah ada proses pembuatan lontongnya, yang kedua kita lanjut ke bagian proses pembuatan kupang, pengolahan kupang. Nah, di sini untuk pencarian proses pembuatan itu kita bisa melihat dari AI ya, dari Gemini atau ChatGPT gitu ya, agar mempersingkat lebih waktu aja gitu ya. Sini sudah ya untuk proses pembuatan lontong kupangnya. Nah, di sini ada yang namanya tumis bumbu halus ya. Nah, untuk bumbu halus itu harus spesifik, harus disebutin bumbu halusnya apa saja. Misal di sini ada yang namanya bawang putih, bawang merah dan merica untuk bumbu halusnya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan kata tumis bumbu halus hingga harum. Nah, kita nggak tahu tuh bumbu halusnya apa aja gitu, maka harus dicantumkan ya. Agar untuk verifikator mudah untuk memverifikasinya. Nah, sekarang di sini bagian penyajian ya, karena ada dua proses pembuatan lontong dan kupangnya ya, maka sini bagian buat untuk penyajiannya.
Untuk penyajiannya kurang lebih seperti ini ya. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di foto ya. Nah, karena di sini produk pelaku usahanya itu ada 3, maka di sini kita akan mengupload terlebih dahulu untuk fotonya, foto produknya ya. Foto produk yang kedua. Untuk caranya itu kurang lebih seperti tadi ya. Nah, bagian yang kedua yaitu produknya sate kerang. Nah, jangan lupa ditambahkan mereknya juga ya. Kupang Cak Slamet. Nah, setelah itu masukkan foto produknya, lalu tambah. Nah, di sini kita akan lanjut menginputan bahan yang belum terinput. Jadi untuk bahan itu cukup satu kali saja untuk penginputan. Misal ada bahan garam di bagian produk yang kedua, maka kita menggunakan garam yang sebelumnya saja, tidak harus menginput bahan kembali ya, tidak harus menginput bahan garam kembali. Jadi kita hanya tinggal menginput bahan yang belum terinput gitu. Nah, contohnya di sini itu saya akan memasukkan bahan kerang darah ya. Karena kerang darah itu belum ada, maka saya akan input. Nah, berhasil ditambahkan ya. Kita lihat, nah nanti akan ada ya untuk listnya kerang darah. Nah, setelah itu kita lanjut nih ke bahan selanjutnya yang belum kita input, yang belum bahan yang PU gunakan. Di sini ada bahan ketumbar, dan tambahkan bahan-bahan lainnya ya. Kita lengkapi terlebih dahulu untuk bahan-bahan yang pelaku usaha gunakan. Jika sudah, maka langsung saja ke bagian produk ya. Ke bagian produk nanti kita akan mengisi bagian listnya seperti tadi ya. Ke titik 3 yang ada sebelah kanan, pilih ke input bahan. Nah, di sini Bapak Ibu jangan pilih semua karena hanya beberapa saja yang digunakan bahan untuk sate kerang ini. Misal untuk Mama Lemon, untuk kemasan ya, kemasan dan itu wajib harus dicentang ya. Misal Mama Lemon air sumur gitu ya. Sini ada garam, gula pasir, bawang putih, bawang merah, terus ada cabai rawit ya, jeruk nipis, ketumbar, garam darah, biji jintan, sama kencur. Itu kita hanya pilih beberapa saja. Kita centang untuk bahan yang kita gunakan untuk yang di sate kerang ini. Jika sudah, maka langsung saja nanti kita lanjut ke bagian bagian tambah ya untuk meng-shape. Nah, nanti jika sudah tercentang maka akan muncul untuk jumlah bahan yang kita gunakan ya. Nah, kita setelah itu lanjut ke bagian proses produknya. Proses di sini proses pembuatan sate kerang, langsung saja copy paste ya dari Gemini atau dari pelaku usahanya langsung untuk
bagaimana cara proses pembuatannya. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke bagian produk yang terakhir, yaitu bagian produk yang ketiga ya. Untuk ini kurang lebih seperti tadi ya. Yang terakhir itu produk es degan. Nah, jangan lupa untuk mereknya kita masukkan. Lalu kita upload fotonya. Nah, jika sudah langsung saja klik tambah. Nah, untuk es degan ini sama, ada bahan yang belum kita input, yaitu kelapanya sendiri. Nah, di sini kan ada yang namanya es batik pakitan, maka nanti es batu. Untuk es batunya nanti kita akan proses pembuatan saja ya, secara mandiri. Jadi kita tidak menginput ke bagian bahannya. Di sini saya sudah menambahkan ya untuk es degan. Lalu di bagian pengisian prosesnya, yaitu kita pertama harus membuat pembuatan es batu esnya dulu. Nah, jika sudah, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengklik kata simpan perubahan yang ada di sebelah kanan ini untuk meng-save. Setelah itu kita kembali. Nah, di sini sekarang kita akan memverifikasi bahan yang digunakan ya. Di verifikasinya di mana? Yaitu kita memverifikasinya di akun pendamping. Ya, akun di pendamping halal. Maka kita buka terlebih dahulu akun pendamping halalnya. Kita masukkan akun pendampingnya. Nah, jika sudah masuk ke akun pendamping, kita pilih garis 3 yang ada di kiri ya. Pilih ke bagian cek data pengajuan PU. Sini ada 3 menu ya nih. Kita pilih menggunakan kita pilih cek data pengajuan PU. Nah, nanti ada namanya ya, Ragil Widodo. Nah, yang kita input tadi kita geser ke kanan. Nah, untuk bagian verifikasi bahan ini kita lewatkan saja pelaku usaha, pengajuan, dan pabrik outlet. Itu abaikan saja, kita langsung saja ke bagian bahan ya, ke bagian bahan. Setelah itu karena di sini bahannya ada 33 ya, klik langsung saja ke all ya, kita tampilkan semua. Jika sudah, langsung saja nanti kita geser ke kanan. Nah, di sini kita mencentang-centang yang di kotak-kotak kecil ini ya. Untuk mencentang-centangnya secara manual ya, tidak bisa sekaligus. Jika sudah tercentang semua, maka langsung saja klik simpan verif yang ada di atas. Jika sudah, langsung saja ke bagian produk. Bagian produk juga sama, kita geser saja langsung ke sebelah kanan. Ada juga kotak kecil ya, centang. Setelah itu simpan verif, langsung ke bagian proses. Nah, ini kita langsung saja klik simpan hasil verifikasi PPH. Nah, nanti ada keterangan ya, berhasil menambahkan data. Setelah itu kita klik kembali. Nah, di sini kita balik lagi ke akun pelaku usaha. Di akun pelaku usaha, jika sudah diverifikasi oleh pendamping, langsung saja nanti sama kita dikirim ya. Kita kirim.
Nanti jika berhasil akan ada keterangan berhasil mengirim pengajuan. Nah, jika sudah ada keterangan berhasil mengirim pengajuan, kita balik lagi ke akun pendamping ya. Sekarang kita ke bagian menu 3 yang ada di kiri ya, yaitu di bagian verify self declare untuk memverifalnya. Nah, di sini nanti ada namanya tuh kan, yang tadi kita kirim, yaitu Ragil Widodo. Kita klik bagian action yang ada sebelah kanan. Klik, nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, di sini diminta untuk mengupload foto pendampingan, yaitu foto pendampingan pendamping halal bersama pelaku usaha. Kita klik ya. Setelah itu kita upload foto pendampingan. Nah, jika berhasil maka akan ada keterangan upload image sukses ya. Setelah itu geser ke bawah, nanti di sini ada centang kotak kecil ya. Nah, kita geser dulu ke bawah dulu nih. Di sini ada jumlahnya sampai 18, maka kita buka terlebih dahulu. Kalau tertampil semua, baik lagi kita agak ke atas. Kita centang dari awal ya. Kita centang dan ini simpan pengecekan persyaratan harus kita klik. Lanjut, kita langsung ke bawah. Nah, di sini simpan pengecekan juga, langsung klik saja. Jika itu untuk mencentang bagian verbal sudah selesai, kita lanjut ke bagian bawah, bagian yang namanya proses produk halal. Pertama, kita klik terlebih dahulu tambah ya yang ada di kanan ini. Nah, di sini di persyaratan nanti akan ada yang namanya proses dan kriteria SJPH. Kita pilih yang proses terlebih dahulu. Nah, di sini ada tertampil ya untuk proses pembuatan kupang. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita tambahkan yang bagian kriteria SJPH. Tambah, lalu klik simpan. Jika sudah ya, kita harus langsung ke atas ya, tidak ke bawah ya. Karena untuk bagian produk ini kita abaikan saja, kita tidak perlu menginput. Maka jika sudah sampai pengisian bagian prosesnya ya yang tadi kita isi, kita langsung saja ke bagian atas. Jika sudah, langsung saja kita kirim. Nah, nanti ada keterangan kirim data sukses ya. Nah, di sini bahwa keterangan itu sudah ada di P3H untuk prosesnya. Untuk mengeceknya itu ada di bagian informasi sertifikat self declare yang ada di kiri ya, yang paling atas tuh. Kita klik dahulu. Nah, di sini ada yang namanya filter. Nah, di situ status. Kita cek bagian selesai P3H. Nah, ada tuh kan yang namanya Ragil Widodo yang tadi sudah kita input. Nah, nanti kita tinggal nunggu dicek ya oleh verifikator. Data kita akan langsung disetujui atau akan dikembalikan terlebih dahulu untuk diperbaiki gitu. Mungkin hanya segini untuk tutorialnya ya, kurang lebihnya mohon maaf.